Halo Bapak Ibu yang saya hormati, semoga hari ini sehat dan bahagia selalu. Di usia yang semakin matang, kita semua tentu ingin hidup tetap hangat, penuh cinta, dan merasa dekat dengan pasangan. Tetapi, pernahkah Bapak Ibu merasakan sesuatu yang agak sulit untuk diungkapkan? Misalnya, keinginan untuk lebih dekat secara intim dengan pasangan, namun bingung bagaimana cara menyampaikannya. Banyak lansia yang mengalaminya. Kadang muncul rasa canggung, malu, atau bahkan takut kalau pasangan tidak menerima dengan baik. Padahal, keintiman itu bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang kesehatan hati, kebahagiaan rumah tangga, dan menjaga keharmonisan hubungan. Nah, di video ini kita akan membahas bagaimana cara mengungkapkan keinginan intim dengan cara yang sehat, hangat, dan sopan, tanpa harus merasa kikuk. Jadi, pastikan Bapak Ibu simak sampai akhir, karena tipsnya bisa membuat hubungan rumah tangga terasa lebih harmonis, mesra, dan penuh kasih sayang. Bapak Ibu, seringkali saat usia sudah lanjut, topik tentang seks dianggap tabu, bahkan untuk dibicarakan dengan pasangan sendiri. Banyak yang memilih diam, berpikir bahwa urusan itu hanya penting ketika masih muda. Padahal kenyataannya, kebutuhan untuk merasa dicintai, dihargai, dan dekat dengan pasangan tidak hilang hanya karena usia bertambah. Perlu kita pahami bersama, seksualitas pada lansia bukan hanya tentang aktivitas fisik. Lebih dari itu, ia adalah jembatan emosional yang bisa mempererat hubungan batin suami istri. Saat pasangan bisa saling terbuka dan tetap menjaga keintiman, rasa percaya, rasa aman, dan kebahagiaan bersama akan semakin kuat. Bahkan banyak penelitian menyebutkan bahwa hubungan intim yang sehat di usia lanjut dapat menjadi sumber energi positif yang luar biasa. Mari kita lihat dari sisi kesehatan. Pertama, hubungan intim yang terjaga bisa membantu mengurangi stres. Saat kita merasa dekat dengan pasangan, tubuh akan melepaskan hormon oksitosin atau yang sering disebut hormon cinta. Hormon ini membuat suasana hati lebih tenang, perasaan lebih hangat, dan pikiran lebih rileks. Kedua, aktivitas seksual juga diketahui dapat meningkatkan imunitas tubuh. Ada penelitian yang menemukan bahwa orang yang aktif secara seksual cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat dibandingkan yang jarang melakukannya. Hal ini tentu sangat penting, terutama di usia lanjut ketika daya tahan tubuh mulai menurun. Selain itu, manfaat lainnya adalah menjaga kebahagiaan rumah tangga. Keintiman membuat pasangan merasa lebih dekat, lebih dihargai, dan tidak kesepian. Kita tahu, banyak lansia yang merasa kesepian meskipun tinggal bersama keluarga. Namun, dengan pasangan, ada hubungan istimewa yang hanya bisa dipenuhi melalui sentuhan emosional dan fisik. Sentuhan kecil, pelukan, atau bahkan obrolan yang disertai kedekatan intim dapat membuat rumah tangga tetap harmonis, meskipun usia sudah lanjut. Dari sisi medis, ada dukungan penelitian yang menarik. Sebuah studi dari American Journal of Geriatric Psychiatry menunjukkan bahwa lansia yang masih aktif secara seksual cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dan risiko depresi yang lebih rendah. Penelitian lain yang dilakukan di Inggris menemukan bahwa hubungan seksual teratur pada usia lanjut berhubungan dengan kualitas tidur yang lebih baik dan kesehatan jantung yang lebih stabil. Jadi jelas, seksualitas bukan hanya urusan kenikmatan, tapi juga berkaitan erat dengan kualitas hidup secara menyeluruh. Itulah alasan mengapa topik ini penting untuk dibicarakan. Bukan sesuatu yang memalukan, melainkan bagian dari menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Jadi mulai sekarang, jangan merasa tabu, Bapak Ibu. Justru dengan terbuka, kita bisa menjaga hubungan dengan pasangan tetap harmonis dan bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami mengapa seksual lansia itu penting untuk kesehatan dan kebahagiaan, sekarang kita masuk pada pertanyaan besar. Kalau memang penting, kenapa banyak lansia masih kesulitan membicarakannya? Jawabannya sederhana, tapi dalam, karena ada hambatan. Dan hambatan ini bukan hanya dari tubuh, tetapi juga dari pikiran dan budaya yang melekat sejak lama. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, rasa malu atau sungkan karena budaya dan kebiasaan lama. Kita tahu, generasi sekarang mungkin lebih terbuka membicarakan soal seks, tapi di masa lalu, topik ini dianggap tabu. Sejak muda, banyak orang dididik untuk tidak membicarakan seks secara terbuka, apalagi di depan umum. Akibatnya, ketika sudah tua, kebiasaan ini terbawa sampai ke rumah tangga sendiri.
Padahal, keintiman itu wajar dan sehat. Namun rasa malu membuat banyak pasangan lansia memilih diam. Kedua, perubahan fisik yang membuat keintiman terasa berbeda. Usia membawa perubahan alami. Bagi pria, bisa muncul masalah seperti ereksi yang tidak sekuat dulu. Bagi wanita, ada perubahan pada area intim yang bisa membuat hubungan terasa kering atau kurang nyaman. Perubahan ini kadang membuat pasangan enggan memulai, karena takut justru membuat suasana jadi canggung atau bahkan menyakitkan. Padahal sebenarnya, ada banyak solusi medis maupun alami untuk mengatasinya, hanya saja jarang dibicarakan secara terbuka. Ketiga, takut ditolak atau dianggap aneh oleh pasangan. Inilah hambatan yang paling sering terjadi. Banyak suami atau istri yang sebenarnya masih punya keinginan untuk intim, tapi menahannya karena khawatir pasangan tidak merespons dengan baik. Bayangkan, betapa beratnya perasaan kalau keinginan kita dianggap aneh, tidak pantas, atau bahkan ditolak mentah-mentah. Karena ketakutan inilah, banyak pasangan lansia memilih untuk diam dan mengubur keinginannya sendiri. Untuk menggambarkan hal ini, mari kita ambil ilustrasi ringan. Ada sepasang lansia, sebut saja Pak Andi dan Bu Sari. Mereka sudah menikah puluhan tahun, hidup rukun, dan saling menyayangi. Suatu malam, Pak Andi ingin sekali lebih dekat dengan istrinya, tapi ia hanya berbaring diam, takut istrinya tidak mau. Di sisi lain, Bu Sari juga sebenarnya rindu kehangatan suaminya, tapi ia pun menahan diri, takut dianggap terlalu berlebihan. Akhirnya, mereka berdua sama-sama ingin, tapi tidak ada yang berani bicara. Hasilnya, momen indah itu hilang begitu saja. Bapak Ibu, kisah seperti ini sering terjadi tanpa disadari. Hambatan komunikasi membuat pasangan yang sebenarnya saling mencintai jadi kehilangan kesempatan untuk saling menguatkan lewat keintiman. Itulah sebabnya kita perlu belajar membuka diri, agar rasa malu, rasa takut, dan keraguan bisa perlahan hilang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum sampai pada tahap berani mengungkapkan keinginan intim, ada satu hal penting yang harus dibangun terlebih dahulu, yaitu suasana yang nyaman. Banyak orang berpikir, mengajak pasangan untuk berhubungan intim itu hanya soal kata-kata. Padahal, suasana yang mendukung justru lebih dulu menentukan apakah pasangan akan menerima ajakan itu dengan hangat atau malah merasa kikuk. Mari kita mulai dari hal yang sederhana. Kedekatan emosional adalah kunci utama. Keintiman fisik tidak akan terasa nyaman jika hati terasa jauh. Karena itu, membangun momen kebersamaan sehari-hari sangat penting. Misalnya, sering ngobrol ringan sambil minum teh sore, berjalan bersama di halaman rumah, atau sekadar saling mendengarkan cerita. Aktivitas sederhana seperti ini membuat pasangan merasa dihargai dan diperhatikan. Kemudian, jangan lupakan sentuhan kecil. Banyak penelitian psikologi menunjukkan bahwa sentuhan bisa memperkuat rasa aman dan kasih sayang. Tidak perlu sesuatu yang besar. Menggenggam tangan pasangan saat duduk berdua, menyentuh bahunya sambil berbicara, atau memberikan pijatan ringan di punggung setelah seharian beraktivitas sudah cukup untuk mencairkan suasana. Dari sentuhan kecil inilah, pasangan akan merasa lebih dekat dan siap menerima ajakan yang lebih intim. Selain itu, penting juga untuk menciptakan suasana yang tenang dan santai. Tidak harus selalu romantis seperti di film, tapi setidaknya suasana rumah bisa mendukung. Misalnya, menyalakan lampu yang redup di kamar, memutar musik lembut, atau memastikan anak cucu sudah beristirahat sehingga pasangan tidak merasa terganggu. Suasana yang nyaman akan membuat hati lebih rileks, sehingga komunikasi menjadi lebih mudah. Langkah lain adalah dengan memberikan perhatian melalui kata-kata positif. Banyak lansia yang jarang memuji pasangannya, karena merasa sudah terlalu lama menikah. Padahal, ucapan sederhana seperti, "Kamu tetap cantik di mataku," atau, "Aku senang sekali punya pasangan sebaik kamu," bisa membuat hati pasangan hangat. Dari sanalah, komunikasi untuk hal-hal yang lebih pribadi akan terasa lebih alami dan tidak kaku. Bapak Ibu, kita juga perlu ingat bahwa suasana nyaman bukan hanya untuk pasangan, tapi juga untuk diri sendiri. Jika tubuh lelah, stres, atau pikiran kacau, tentu sulit untuk mengajak pasangan dengan tenang. Karena itu, penting untuk menjaga kesehatan, cukup tidur, dan mengurangi beban pikiran. Ketika kita merasa segar, lebih mudah bagi kita menciptakan energi positif yang bisa dirasakan pasangan. Mari kita bayangkan ilustrasi kecil.
Pak Joko ingin mengungkapkan keinginannya pada istrinya. Alih-alih langsung berkata, ia memilih untuk menyalakan lampu tidur, mengobrol ringan tentang masa-masa indah mereka, lalu menggenggam tangan istrinya dengan lembut. Dari situ, suasana hati Bu Joko mulai hangat. Akhirnya, ketika Pak Joko menyampaikan keinginannya, Bu Joko pun menerimanya dengan senyum. Mengapa? Karena suasana yang nyaman membuat semuanya terasa alami. Jadi, Bapak Ibu, jangan buru-buru. Bangun dulu suasana yang hangat dan penuh kasih sayang. Dengan begitu, ajakan intim tidak lagi terasa memaksa, melainkan menjadi kelanjutan alami dari kedekatan emosional yang sudah diciptakan. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah suasana nyaman berhasil kita bangun, tibalah saatnya mengungkapkan keinginan. Inilah momen yang sering membuat banyak pasangan lansia merasa canggung. Padahal, kunci utamanya sederhana. Gunakan kata-kata yang hangat, penuh cinta, dan jauh dari nada perintah. Pertama, gunakan bahasa yang lembut, bukan perintah. Mengajak pasangan untuk intim bukanlah soal siapa yang harus menurut, melainkan soal kerjasama dalam cinta. Jadi, hindari kalimat yang bernada memaksa seperti, "Ayo, sekarang juga." Kalimat seperti ini justru bisa membuat pasangan merasa tertekan. Sebaliknya, gunakan nada yang mengundang, bukan memerintah. Kedua, awali dengan ungkapan sayang atau pujian. Banyak pasangan lupa bahwa sebelum masuk ajakan intim, hati pasangan perlu disentuh terlebih dahulu. Misalnya dengan berkata, "Aku senang sekali punya pasangan sebaik kamu," atau "Aku merasa tenang setiap kali ada di dekatmu." Kata-kata sederhana seperti ini bisa membuat pasangan merasa dihargai dan diterima. Dari sanalah ajakan intim akan terasa lebih alami. Ketiga, gunakan kalimat positif yang hangat. Misalnya, "Aku ingin lebih dekat denganmu malam ini," atau "Boleh ya, aku ingin merasakan kehangatanmu lebih lama malam ini." Kalimat semacam ini tidak hanya sopan, tetapi juga menunjukkan kerinduan yang tulus, bukan sekadar keinginan fisik. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa memakai bahasa tubuh yang mendukung. Misalnya, saat berbicara, sambil menggenggam tangan pasangan, menatap matanya dengan lembut, atau memberikan senyuman. Bahasa tubuh seringkali lebih kuat daripada kata-kata. Dengan begitu, pasangan akan merasa bahwa ajakan itu datang dari hati yang penuh kasih sayang. Menariknya, ada dukungan penelitian yang menunjukkan betapa pentingnya komunikasi hangat dalam hubungan intim. Sebuah studi dari The Journals of Gerontology menemukan bahwa pasangan lansia yang sering saling mengungkapkan perasaan dan berbicara terbuka tentang kebutuhan intim mereka, cenderung memiliki kepuasan hubungan yang lebih tinggi dan tingkat stres yang lebih rendah. Artinya, komunikasi yang jujur dan penuh cinta bukan hanya membuat hubungan lebih harmonis, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan mental dan fisik. Ilustrasi kecil bisa membantu kita membayangkan. Bayangkan seorang suami bernama Pak Rahmat yang ingin mengungkapkan keinginannya pada istrinya. Alih-alih langsung menyampaikan, ia memeluk istrinya pelan dan berkata, "Bu, aku bersyukur sekali kamu selalu ada di sampingku. Malam ini aku ingin kita lebih dekat. Boleh ya?" Kalimat sederhana itu membuat istrinya tersenyum, merasa dihargai, dan akhirnya menerima ajakan dengan hangat. Sebaliknya, bila ajakan disampaikan tanpa perasaan, misalnya dengan nada dingin atau tiba-tiba, pasangan bisa merasa kaget, bahkan tersinggung. Karena itu, penting sekali bagi kita untuk mengingat, cara menyampaikan lebih penting daripada apa yang disampaikan. Bapak Ibu, mengungkapkan keinginan intim dengan hangat bukanlah hal yang rumit. Kita hanya perlu mengedepankan cinta, kasih sayang, dan rasa saling menghormati. Gunakan kata lembut, awali dengan pujian, dan tutup dengan kalimat positif. Dengan begitu, pasangan akan merasa ajakan tersebut adalah bentuk cinta, bukan tuntutan. Jadi, jangan ragu untuk jujur dan lembut. Ingatlah, keintiman bukan hanya kebutuhan tubuh, tetapi juga kebutuhan hati. Dengan komunikasi yang hangat, Bapak Ibu bisa menjaga keharmonisan rumah tangga hingga usia lanjut, bahkan membuat cinta terasa seperti baru lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hubungan rumah tangga, tentu kita berharap ajakan untuk lebih intim bisa diterima dengan hangat oleh pasangan. Namun kenyataannya, tidak selalu demikian. Ada kalanya pasangan belum siap, merasa lelah, atau bahkan menolak ajakan kita. Disinilah banyak lansia merasa canggung,
kecewa, bahkan kadang salah paham. Lalu, bagaimana cara menyikapinya dengan bijak? Mari kita bahas. Pertama, jika pasangan belum siap, jangan memaksa. Ingat, keintiman yang sehat harus berangkat dari kerelaan kedua belah pihak. Memaksa justru bisa melukai hati pasangan dan membuatnya semakin enggan di lain waktu. Jadi, kalau ajakan belum diterima, jangan buru-buru merasa ditolak secara pribadi. Bisa jadi pasangan hanya lelah, pikirannya sedang sibuk, atau kondisi tubuhnya kurang mendukung. Sebaiknya beri waktu, dan tunjukkan bahwa kita memahami perasaannya. Sikap penuh pengertian akan membuat pasangan merasa aman dan dihargai. Kedua, gunakan humor ringan untuk mencairkan suasana. Banyak penelitian psikologi menunjukkan bahwa humor bisa menurunkan ketegangan dalam hubungan. Misalnya, jika pasangan berkata, "Aduh, malam ini aku capek sekali," kita bisa menjawab dengan senyum, "Kalau begitu, aku jadi relawan pijat saja dulu, siapa tahu nanti berubah pikiran." Kalimat seperti ini bukan hanya membuat suasana lebih santai, tetapi juga menunjukkan bahwa kita tidak tersinggung dengan penolakannya. Humor sederhana dapat membuat pasangan merasa nyaman tanpa tekanan. Ketiga, sampaikan dengan jujur bahwa keintiman juga bagian dari kesehatan. Kadang pasangan menolak karena menganggap seks di usia lanjut tidak lagi penting atau bahkan berbahaya. Padahal, faktanya justru sebaliknya. Hubungan intim yang sehat dapat membantu menjaga kesehatan jantung, memperbaiki kualitas tidur, hingga meningkatkan hormon kebahagiaan. Sampaikan dengan tenang. Misalnya, "Aku ingin kita tetap sehat dan bahagia." Hubungan dekat ini bagian dari menjaga kesehatan kita berdua. Dengan begitu, pasangan akan memahami bahwa ajakan itu bukan sekadar keinginan fisik, tetapi juga bentuk perhatian pada kesejahteraan bersama. Keempat, jaga perasaan tetap positif meski ajakan tidak langsung diterima. Inilah tantangan terbesar. Jangan sampai penolakan membuat kita merasa tidak diinginkan. Ingatlah, cinta pasangan tidak diukur dari satu momen saja. Jika ajakan ditunda hari ini, bukan berarti pasangan tidak peduli. Bersikaplah hangat seperti biasa. Tetap tersenyum, tetap sayang, tetap penuh perhatian. Dengan begitu, pasangan akan melihat bahwa kita tulus, bukan hanya mencari keintiman fisik. Bapak Ibu, mari kita ambil sebuah ilustrasi ringan. Bayangkan Bu Ani ingin lebih dekat dengan suaminya malam itu, tapi suaminya berkata, "Saya capek, habis seharian di luar rumah." Awalnya Bu Ani sempat kecewa, tapi ia lalu berkata dengan senyum, "Kalau begitu, besok malam gantian ya, saya sudah pesan jadwal." Suaminya tertawa, suasana jadi cair, dan akhirnya mereka berdua tetap merasa dekat walau momen intim ditunda. Ada penelitian dari Journal of Aging Studies yang menunjukkan bahwa pasangan lansia yang mampu menghadapi penolakan dengan tenang dan humoris, justru memiliki kepuasan hubungan lebih tinggi. Mereka tidak melihat penolakan sebagai kegagalan, melainkan sebagai bagian wajar dari perjalanan rumah tangga. Jadi, Bapak Ibu, kuncinya adalah sabar, humoris, jujur, dan tetap positif. Jangan takut dengan rasa canggung, jangan kecil hati dengan penolakan. Selama kita menjaga komunikasi dengan hangat, hubungan tetap harmonis, dan keintiman akan datang pada saat yang tepat. Seringkali, banyak pasangan di usia lanjut berpikir bahwa hubungan intim hanya perlu dilakukan sesekali. Misalnya ketika suasana hati sedang baik atau ada momen tertentu seperti ulang tahun pernikahan. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa konsistensi jauh lebih penting dibanding frekuensi yang berlebihan. Artinya, bukan seberapa sering melakukannya, tapi bagaimana menjaga kebiasaan keintiman itu tetap hadir dalam kehidupan sehari-hari. Konsistensi dalam hubungan intim tidak selalu berarti hubungan seksual dalam arti fisik saja, tetapi lebih luas. Sentuhan kecil, ucapan mesra, tidur berdekatan, atau bahkan saling menggenggam tangan sebelum tidur. Aktivitas sederhana seperti itu memberikan rasa aman dan nyaman yang sangat berarti bagi pasangan lansia. Kehangatan tersebut bisa memperkuat ikatan emosional, sekaligus memberikan manfaat kesehatan. Studi dari International Journal of Aging and Human Development menyebutkan bahwa pasangan lansia yang secara konsisten menjaga keintiman, baik melalui sentuhan maupun komunikasi penuh kasih, cenderung melaporkan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Lebih dari itu, penelitian juga menunjukkan adanya hubungan positif antara keintiman konsisten dengan kualitas tidur, pengurangan stres,
bahkan peningkatan sistem imun tubuh. Kebiasaan kecil bisa menjadi pondasi besar. Misalnya, setiap pagi mengucapkan selamat pagi sambil tersenyum, membiasakan diri untuk saling berpelukan setelah seharian beraktivitas, atau membisikkan kata-kata sayang sebelum tidur. Jangan anggap remeh hal-hal ini, karena justru kebiasaan yang terlihat sederhana inilah yang menjaga api cinta tetap menyala, meskipun usia sudah menua. Banyak pasangan lansia yang mengalami jarak emosional, karena tidak membiasakan diri menjaga konsistensi. Lama-kelamaan, tanpa sadar mereka lebih sibuk dengan aktivitas masing-masing, entah itu menonton televisi sendiri, asyik dengan gawai, atau sibuk dengan kegiatan luar rumah. Akibatnya, hubungan yang dulu hangat bisa menjadi hambar. Konsistensi keintiman menjadi semacam jembatan yang terus menghubungkan hati satu sama lain. Selain itu, penting juga memahami bahwa tubuh kita berubah seiring bertambahnya usia. Bisa jadi ada keterbatasan fisik, rasa cepat lelah, atau kondisi kesehatan tertentu. Namun hal ini bukan berarti keintiman tidak bisa dilakukan. Justru dengan kebiasaan sederhana, pasangan bisa tetap merasa dicintai tanpa harus menunggu momen besar atau tenaga ekstra. Misalnya, cukup dengan duduk berdampingan sambil bercerita, atau memijat tangan pasangan dengan lembut sebelum tidur. Dalam beberapa kasus, ada pasangan yang merasa malu untuk memulai. Disinilah konsistensi berperan. Ketika hal-hal kecil sudah menjadi kebiasaan, ajakan keintiman tidak lagi terasa canggung. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna, karena justru kebiasaan harianlah yang menciptakan kenyamanan alami. Yang juga menarik, penelitian dari The Gerontologist menemukan bahwa pasangan lansia yang tetap menjaga keintiman konsisten, baik fisik maupun emosional, memiliki peluang hidup lebih panjang. Hal ini terkait dengan hormon kebahagiaan yang lebih sering dilepaskan tubuh, serta berkurangnya risiko depresi pada usia lanjut. Pesan pentingnya adalah, jangan menunggu suasana hati, jangan menunggu acara khusus, dan jangan menunggu waktu luang. Jadikan keintiman, sekecil apapun bentuknya, sebagai bagian dari rutinitas. Sama halnya seperti makan, minum, atau tidur, keintiman juga adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak mengenal usia. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jangan biarkan waktu mengikis kedekatan dengan pasangan. Dengan konsistensi, hubungan tidak hanya lebih harmonis, tetapi juga lebih sehat dan penuh makna. Setelah kita memahami pentingnya konsistensi, kini saatnya masuk pada hal yang lebih praktis. Bagaimana cara menjaga intimasi tetap sehat, aman, dan nyaman di usia lanjut. Intimasi bukan hanya tentang hubungan fisik, tapi juga soal bagaimana tubuh dan pikiran tetap mendukung keharmonisan. Nah, ada beberapa langkah sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan sehari-hari. Pertama, perhatikan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jangan lupakan bahwa tubuh yang bugar adalah fondasi utama intimasi yang berkualitas. Caranya dengan makan makanan bergizi seimbang, memperbanyak sayur, buah, dan sumber protein sehat. Selain itu, olahraga ringan seperti jalan kaki, senam lansia, atau bersepeda santai sangat membantu melancarkan aliran darah. Tidur cukup pun tak kalah penting, karena hormon-hormon yang berperan dalam gairah intim diproduksi saat tubuh beristirahat dengan baik. Studi dalam Journal of Sexual Medicine menyebutkan bahwa lansia dengan kualitas tidur baik cenderung memiliki kepuasan seksual yang lebih tinggi. Kedua, gunakan pelumas alami bila perlu. Seiring bertambahnya usia, terutama pada wanita yang sudah menopause, produksi cairan alami berkurang sehingga kadang muncul rasa sakit atau kering. Hal ini wajar sekali, dan jangan dianggap sebagai hambatan besar. Solusinya, gunakan pelumas berbahan alami yang aman dan tidak menimbulkan iritasi. Dengan begitu, keintiman tetap terasa nyaman, tanpa rasa perih atau tegang. Ketiga, jangan ragu untuk konsultasi medis bila ada masalah tertentu. Misalnya, bagi pria yang mengalami disfungsi ereksi, atau wanita yang merasakan nyeri saat berhubungan. Banyak pasangan menahan diri karena malu, padahal dokter bisa memberikan solusi medis yang tepat. Ada terapi, latihan, hingga obat khusus yang bisa membantu, tentunya dengan pengawasan medis agar aman. Penelitian dalam Aging Health Research menekankan bahwa pasangan lansia yang terbuka berkonsultasi dengan dokter lebih mampu mempertahankan hubungan intim yang sehat dibandingkan mereka yang memilih diam. Keempat, hindari penggunaan obat kuat sembarangan.
Ini hal yang sangat penting untuk digarisbawahi. Banyak iklan atau tawaran yang menjanjikan keperkasaan instan, tapi justru bisa berbahaya bagi jantung, tekanan darah, atau organ lain. Tidak sedikit kasus lansia yang masuk rumah sakit akibat menggunakan obat kuat tanpa resep. Jadi, kalau memang ada kebutuhan, pastikan selalu melalui jalur resmi. Konsultasikan dulu dengan dokter agar aman dan sesuai kondisi kesehatan. Selain 4 poin utama ini, ada beberapa tips tambahan yang tak kalah penting. Misalnya, menjaga komunikasi dengan pasangan tetap terbuka. Jika ada rasa tidak nyaman, jangan dipendam. Katakan dengan lembut apa yang dirasakan, sehingga pasangan bisa mengerti dan bersama-sama mencari solusi. Ingat, keintiman tidak hanya tentang fisik, tapi juga rasa aman, saling percaya, dan penerimaan. Tips lain adalah mengelola stres. Banyak lansia merasa beban pikiran, entah soal keluarga, finansial, atau kesehatan, sehingga gairah menurun. Padahal, stres yang berkepanjangan terbukti bisa menekan hormon seksual. Oleh karena itu, lakukan aktivitas yang menenangkan, seperti meditasi ringan, berzikir atau berdoa sesuai keyakinan masing-masing, atau sekadar berjalan di taman untuk menghirup udara segar. Kesimpulannya, menjaga intimasi sehat di usia lanjut bukan hal yang mustahil. Dengan tubuh yang sehat, komunikasi yang hangat, serta dukungan medis bila diperlukan, setiap pasangan bisa tetap menikmati hubungan intim yang aman, nyaman, dan penuh kasih. Jadi, jangan anggap usia sebagai batas, karena keintiman sejati justru tumbuh indah seiring bertambahnya waktu. Mari saya ceritakan sebuah kisah sederhana. Mungkin mirip dengan apa yang dialami sebagian bapak ibu di rumah. Ada pasangan lansia, sebut saja Pak Hasan dan Bu Sari. Mereka sudah menikah lebih dari 40 tahun. Selama ini, hubungan mereka baik-baik saja, penuh perhatian dan saling mendukung. Namun, ada satu hal yang sering membuat mereka sama-sama merasa sungkan, soal keintiman. Pak Hasan sebenarnya masih punya keinginan untuk dekat dengan istrinya, tapi ia ragu. Dalam pikirannya, apa tidak aneh kalau saya mengajak lagi di usia seperti ini? Sementara itu, Bu Sari pun punya perasaan yang sama. Ia ingin lebih dekat, tapi takut dianggap tidak pantas atau ditolak oleh suaminya. Akhirnya, keduanya diam-diam menahan diri, meski sebenarnya sama-sama merindukan kehangatan. Hingga suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu setelah makan malam, Bu Sari memberanikan diri. Ia memegang tangan suaminya sambil berkata lembut, "Mas, aku senang sekali kalau kita bisa lebih sering berdekatan, seperti dulu. Rasanya hangat sekali." Pak Hasan sempat terdiam, lalu tersenyum lega. Ia menjawab, "Ternyata aku juga ingin hal yang sama, tapi malu bilangnya." Sejak saat itu, mereka mulai lebih terbuka satu sama lain. Bukan hanya dalam hubungan intim, tapi juga dalam hal komunikasi sehari-hari. Mereka belajar untuk menyampaikan keinginan dengan lembut, tanpa takut atau canggung. Dampaknya luar biasa. Rumah tangga mereka terasa lebih harmonis, penuh senyum, dan lebih mesra dibanding sebelumnya. Bahkan anak-anak mereka pun merasa heran, karena orang tua mereka tampak semakin bahagia dan saling mendukung. Kisah ini mengajarkan bahwa seringkali hambatan terbesar bukan pada fisik, melainkan pada rasa sungkan untuk bicara. Padahal, dengan kata-kata sederhana dan penuh kasih, hubungan bisa kembali hangat, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai di akhir pembahasan. Hari ini kita sama-sama belajar bahwa berbicara soal keintiman di usia lanjut bukanlah hal yang tabu, melainkan bagian penting dari menjaga kesehatan tubuh, kebahagiaan hati, dan keharmonisan rumah tangga. Ingatlah, seksualitas bukan sekadar urusan fisik, melainkan juga soal rasa kasih, kedekatan batin, dan kualitas hubungan dengan pasangan. Banyak penelitian medis telah membuktikan bahwa pasangan lansia yang tetap menjaga keintiman cenderung lebih sehat secara emosional, memiliki daya tahan tubuh lebih baik, dan bahkan hidup lebih panjang serta lebih bahagia. Mungkin sebagian dari kita masih merasa canggung, malu, atau khawatir ditolak saat ingin mengungkapkan keinginan. Namun, dari bagian-bagian yang sudah kita bahas, kuncinya ada pada komunikasi hangat. Gunakan bahasa yang lembut, awali dengan pujian, dan sampaikan keinginan dengan penuh kasih. Bila pasangan belum siap, jangan memaksa. Ingat, hubungan yang sehat dibangun dengan saling menghormati dan memahami.
Selain itu, jangan lupakan aspek kesehatan fisik. Makan sehat, olahraga ringan, tidur cukup, hingga konsultasi medis bila diperlukan adalah cara praktis untuk mendukung hubungan intim tetap aman dan nyaman. Dan satu hal yang sangat penting, hindari obat kuat sembarangan. Lebih baik memilih jalur yang sehat dan aman dengan bimbingan dokter. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenung sejenak. Coba tanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali kita dengan jujur menyampaikan perasaan sayang atau keinginan untuk dekat pada pasangan? Mungkin sudah lama, atau mungkin malah baru kemarin. Apapun jawabannya, tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali. Bahkan sentuhan kecil, kata mesra, atau tidur berdekatan bisa menjadi awal dari hubungan yang lebih harmonis. Jadi, mari kita jadikan keintiman sebagai bagian dari gaya hidup sehat di usia lanjut. Bukan sesuatu yang memalukan, melainkan sebuah anugerah yang patut disyukuri. Dengan begitu, kita bisa tetap merasa dicintai, dihargai, dan bahagia bersama pasangan, seiring berjalannya waktu. Sebelum saya tutup, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana pengalaman Anda dalam menjaga kedekatan dengan pasangan? Apakah pernah merasa canggung, atau justru punya cara unik untuk membuat hubungan tetap hangat? Silakan tulis di kolom komentar, siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi penonton lain. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk absen di komentar dengan menyebutkan nama dan daerah asal, agar kita bisa semakin dekat sebagai keluarga besar. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik seputar kesehatan dan kebahagiaan di usia lanjut. Salam hangat untuk Bapak Ibu semua. Semoga selalu sehat, bahagia, dan harmonis bersama pasangan tercinta. Sampai jumpa di video berikutnya.